senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan agar Allah sampaikan kita masuki bulan Ramadan dan kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan singgung yaitu bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Ya. Ini udah apa kemarin kita kupas? Belum ya? Ibu-ibu belum ya? Bertetangga? Hah? Belum apa udah? Ayo baik. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, berbicara dengan tetap masalah tetangga, maka ada orang kelak yang akan bertetangga itu secara umum maknanya itu adalah dekat, ya. Bahwa kedudukan orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan akan keistimewaan orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki tetangga, dan masjid pun juga memiliki tetangga. Karena itulah Nabi juga bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah atau tidak sempurna salat seorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ya. Makanya ini menunjukkan tidak bolehnya orang yang dekat rumahnya masjid itu salat di rumah. Ini bagi laki-laki. Nah, Allah pun kelak di hari kiamat itu memiliki tetangga, ya. Makanya di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala menyeru sebagaimana yang diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yunadi yaumal qiyamah. Allah itu kelak di hari kiamat itu akan menyeru, akan berfirman, aina jirani, aina jirani, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Nah, Allah kelak di padang mahsyar, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Qal fataqulul malaikah, Nabi bersabda lalu malaikat berkata, Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka, wahai Tuhanku, siapa yang menjadi tetanggamu? Fayaqul, Allah menjawab, aina ummarul masajid, di mana orang-orang yang dulu di dunia memakmurkan masjid-masjid. Jadi bersyukurlah ikhwatal iman bahwa nanti di hari kiamat itu ada orang yang akan menjadi tetangga Allah. Dan siapa mereka? Hum, ya, orang-orang yaitu mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, sama kali ini kita akan singgungkan orang-orang yang bertetangga dengan Nabi, sebagaimana juga orang memakmurkan masjid, bahwa di antara bentuknya dijelaskan, kun ma'ummarul masajid bil muhafazati 'ala salati fiha. Jadi dengan kita memakmurkan masjid ini adalah dengan salat di dalamnya, juga dengan mengisi kebaikan-kebaikan berupa majelis taklim dan lainnya. Maka inilah yang Allah firmankan kepada kita dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, karena itu di sini ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa kita kalau ingin bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu untuk kita lakukan amalan-amalan ini, yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak mendekatkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan lihat di antara amalan-amalan yang dengannya Allah mendekatkan kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah yaitu memiliki
akhlak mulia dan tutur kata yang baik, ya. Memiliki akhlak yang mulia dan tutur kata yang baik. Berbicara masalah akhlak, ikhwatal iman, maka ini adalah di antara bab penting yang perlu untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim. Karena kalau melihat akhlak ini adalah termasuk di antara keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya ini untuk memiliki akhlak, perilaku, tutur kata yang baik ketika dia bermasyarakat. Karena seringkali dakwah ini, ikhwatal iman, kalau antum pelajari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak mereka itu masuk Islam itu karena perantaran akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu diingat adalah bahwa kita itu seringkali akhlak itu berbicara lebih kuat dalam dakwah dibanding pintarnya kita berbicara, dibanding jagonya kita berkata-kata. Makanya akhlak ini yang apalagi kita orang yang sering disebut dengan ketimuran, maka akhlak ini penting untuk dipelajari dan dimiliki. Kita singgungkan dulu keutamaan kita memiliki akhlak mulia. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya sebagaimana hadis juga yang menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki akhlak mulia ini juga akan dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa qarabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, inilah ketika kita membaca hadis ini, maka ini akan memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa memiliki akhlak itu, akhlak yang mulia ini adalah di antara penyebab terbesar untuk kita kelak bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan yang mulia inilah kenapa orang-orang yang memiliki akhlak mulia ini sampai segitu kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kokoh akidah seseorang, semakin kuat keimanannya, maka akan berefek kepada sikap, tingkah laku, tutur katanya itu juga akan baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini akan berbanding lurus akhirnya. Makanya tidaklah kita melihat orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, dia akan semakin bertambah ilmu agamanya, maka akhlaknya pun semakin baik, ucapan-ucapannya pun dia jaga, sikap dan tingkah lakunya pun dia perhatikan. Karena kenapa? Buah iman itu menjadikan orang tidak mungkin akan berkata kasar, tidak mungkin akan berkata dusta, tidak mungkin akan berperilaku mengucapkan kalimat-kalimat yang senonoh, kalimat-kalimat yang jorok lagi kasar. Ini tidak akan ada pada diri seorang mukmin kalau dia itu sudah sempurna akhlaknya. Makanya nanti kesempurnaan akhlak ini akan terbentuk ketika dia memiliki ilmu, ketika dia bergaul, ketika dia berkata, ketika dia bertemu dengan saudaranya seiman yang lebih tua, lebih sedang atau standar atau seusianya atau yang lebih kecil darinya. Itu akan terbentuk nanti dengan kita memiliki akhlak mulia ini. Karena tidak mungkin kita memiliki akhlak mulia kalau kita itu tidak berilmu. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang Islam dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia ini, maka nanti akan berefek kepada kehidupan dan pahalanya. Dari sisi pahala kita lihat ikhwatal iman, bisa jadi antum mungkin memiliki kebanggaan karena sering salat, sering puasa, sering umrah,
atau bahkan udah beberapa kali haji. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang mukmin, ini sebutnya makanya mukmin, ya, dengan akhlaknya yang mulia mampu meraih derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat malam. Dengan akhlak antum yang mulia, akhirnya. Maka di sini jangan pernah banggakan ibadah-ibadah kita. Bisa jadi karena kesempurnaan akhlaknya, lalu dia itu menjadi orang yang karena kebaikan akhlaknya dia mampu mengungguli saudara-saudaranya rajin sholat malam, rajin puasa. Bahkan saking besarnya akhifillah, itu bagi antum ketika rajin puasa dan sholat malam ini adalah dua amalan yang berat untuk kita lakukan. Tetapi lewat akhlak mulia ini, maka kita itu bisa meraih derajat ini. Dan di antara yang paling besar keutamaannya juga adalah bahwa akhlak yang mulia ini adalah hal yang paling berat dalam timbangan amal seorang mukmin. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, "Ma min syai'in yudau fil mizan." Tidak ada sesuatu yang tidak ada suatu amalan yang diletakkan di dalam timbangan yang athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dibandingkan akhlak mulia. Artinya amalan-amalan lain itu kalau diletakkan di timbangan, lalu akhlak mulia ini diletakkan di satu sisi timbangan yang lain, maka tetap akhlak mulia ini jauh-jauh lebih berat. Sampai Nabi lanjutkan, wa inna sahiba husnil khuluq, sesungguhnya pemilik akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah, akan mampu menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Subhanallah, akhirullah. Maka di sini akhirullah perlu nanti antum belajar bahwa di antara perkara penting, semoga suatu saat kita bisa kupas bahwa seringkali kita akan masuk surga lebih cepat itu lewat orang lain, bukan hanya semata-mata amal kita sendiri. Dibandingkan amal antum sekarang ini, akhirullah, coba lihat dalam sisi akhlak. Ini kan sikap kita kepada orang lain, perilaku kita kepada orang lain. Makanya Nabi sampai sabdakan kepada kita, al-muslimul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal muslimil ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang bergaul dengan muslim yang lainnya dan dia sabar terhadap perilaku tidak baik saudaranya kepadanya, lebih baik dibandingkan seorang muslim yang tidak mau bergaul dengan saudaranya, lalu dia tidak tahan dengan perilaku tidak baik saudaranya itu. Nah, makanya di sini apa? Bahwa ketika kita memiliki akhlak mulia, maka ini jangan heran kalau mereka itu mampu mengungguli orang-orang yang rajin puasa dan rajin salat malam. Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi juga bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin. Ingat bilangnya mukmin di hari kiamat selain akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badi. Sesungguhnya Allah itu membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Kadang-kadang seringkali betapa banyak kaum muslimin itu ketika berbicara, kadang-kadang yang dilakukan apa yang keluar itu adalah bahasa-bahasa binatang. Ya, baik itu kepada anaknya, kepada istrinya. Seringkali kadang-kadang kepada orang lain kita lemah lembut, santun ngomongnya itu, tetapi seringkali kadang-kadang kepada istri itu sikapnya itu kasar. Jangan sampai antum sama istri tetangga senyum, sama istri sendiri manyun gitu. Ya, ini bapak-bapak terutama nih gitu. Nah, ini besarnya pahala kita memiliki akhlak mulia ya. Jadi jangan pernah remehkan ketika kita memiliki akhlak mulia ini. Nah, makanya lalu apa yang titik tolak dibanding akhlak mulia ini? Saya Abdullah Al-Mubarak menjelaskan di antara bentuk akhlak mulia itu adalah senyum manis.
Jadi belajarlah ketemu dengan siapapun itu antum tersenyum. Jangan nama isi tetangga doang. Gitu. Gitu. Amat teman antum tersenyum. Bahkan Nabi SAW sampai sabdakan pada kita hadis yang ma'ruf, kita adalah di akhika la sadaqah. Senyummu hadapan temanmu itu adalah sadaqah. Bahkan Nabi dalam hadis lain mengatakan la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan, merendahkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang ceria. Jadi belajarlah untuk selalu bertemu dengan siapapun wajah yang ceria. Jangan orang itu kita memiliki wajah itu melas bawaannya ya. Melas itu rata-rata kepingin dikasihi gitu. Gitu. Enggak boleh seperti ini kita memiliki sikap akhifillah. Makanya di antara salah satu bentuk kita namanya sabar akhifillah adalah kitmanul faqr, menyembunyikan kefakiran. Ya, bentuk kita sabar itu adalah kita sembunyikan kefakiran kita. Jangan biasakan diri itu dikit-dikit mengadu kepada manusia. In utu biha radu. Kalau diberi dia redha, kalau enggak diberi dia ngomel. Ya. Makanya salah satu itu belajar untuk tidak sering tidak mengadu kepada manusia. Karena Nabi hatta walaupun kita sedang sakit, bahkan salah satu di antara amalan yang begitu besar pahalanya akhirnya adalah kalau kita diuji penyakit. Nabi tegaskan kepada kita kalau kita menjenguk orang sakit, lalu orang yang sakit itu tidak mengadukan penyakitnya, keluhan kesehatannya kepada pengunjungnya, maka dia selesai sakit, Allah ampuni dosanya itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Itu. Nah ini besarnya pahalanya. Makanya Nabi SAW juga dalam hadis lain tegaskan kepada kita, man nazala anhu faqah, siapa saja yang ditimpa suatu kesulitan hidup. Kalimat faqah itu secara makna itu adalah al-masyaqqah sadida, yaitu kehidupan yang sempit, kesusahan hidup. Itu Nabi lanjutkan fa anzala bin nas. Kemudian masalahnya itu dia meminta kepada manusia, diadukan kepada manusia. Ya, masalah yang dia hadapi, apa kata Nabi? Lam tasudda faqatuhu. Maka kesulitan hidupnya itu tidak diangkat oleh Allah. Jadi kata faqah secara makna itu adalah hajah syadidah min diqin fi 'aishihi aw ghairihi. Ya, kesulitan, kebutuhan yang sangat dia butuhkan, bantuan yang sangat dia butuhkan karena kesulitan hidup yang dihadapi atau selainnya, lalu diadukan kepada manusia. Wa atamada fi raf'i tilkal hajati allati hadathat lah, lalu dia bergantung penyelesaian masalahnya itu kepada orang yang dia minta bantuannya itu. Apakah kana akibuhu wa iqabuhu, balasannya adalah lam tasudda faqatuhu, maka lam turfa anhu tilkal hajah, maka kesulitan hidupnya itu tidak diangkat oleh Allah. Nanti hati-hati nih ya. Itu apalagi kalau dia kepingin ketika dia ngaduin masalah hidupnya itu dia bergantung agar orang itu membantu menyelesaikan masalahnya sampai dia lupa kepada Allah, maka masalahnya itu tidak akan selesai. Lalu Nabi lanjutkan wa man nazala bi faqatan fa anzalaha billah, dan barang siapa yang ditimpa kesulitan hidup kemudian dia adukan kepada Allah, ay sa'alallah yarfa wa atamada alaihi wa dhanna an la yaf'ala dzalika illa Allah, kemudian dia meminta kepada Allah untuk diangkat masalahnya dan bergantung kepadanya, dan dia menyangka, berbaik sangka bahwa tidak ada masalahnya kecuali Allah yang bisa menyelesaikannya. Itu apa kata Nabi lebih lanjut? Itu fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin, maka bisa jadi Allah memberikan dia
rezeki atau diselesaikan masalahnya baik dalam waktu dekat atau ditunda. Nah, disinilah makanya akhirnya salah satu akhlak penting yang perlu kita miliki adalah jangan biasakan mengadukan masalah kita kepada manusia. Tetapi beda halnya ketika istri mengadukan masalah ke suami. Ada masalah yang ingin diselesaikan bareng, itu berbeda kasusnya. Misalnya masalah anak, masalah yang lainnya, itu jadinya kita diskusi. Dan para suami jangan juga dikit-dikit ketika istri itu ngadu kita marah-marah. Ya, ini jangan juga dilakukan seperti itu. Karena bisa jadi kadang-kadang istri itu tidak kuat menanggung masalah sendiri sementara suaminya cuek aja. Penting makanya di dalam masalah itu kita diskusikan. Tetapi jangan sampai masalah-masalah keluarga itu keluar dulu dari lingkaran keluarga, apalagi sampai membuka aib masing-masing di medsos atau yang lainnya. Itu ya makanya hal perkara yang tidak boleh untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Makanya ketika antum datang kepada seseorang, perbaiki dulu niatnya. Niatnya apa? Pingin ditolong atau pingin mencari solusi? Kalau kita sama-sama mencari solusi, maka insya Allah antum itu sama juga dengan kita minta tetap bantuan kepada Allah. Cuma kita meminta seperti apa masalah yang kita hadapi ini kepada orang lain, tapi jangan bergantung kepada manusia. Nah, lalu juga di antara akhlak yang mulia itu adalah melakukan kebaikan. Ya, kebaikan apapun bentuknya itu juga termasuk di antara akhlak mulia. Ya, anak di satu masjid itu mengupas 13 langkah memiliki akhlak yang mulia. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu untuk kita lakukan agar kita memiliki akhlak yang mulia ini. Salah satu perkaranya adalah perlu untuk kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga belajar tahapan-tahapannya akhlak yang mulia itu seperti apa, karena memang banyak yang perlu untuk kita miliki dalam perkara masalah akhlak ini. Nah, melakukan kebaikan apapun ini termasuk di antara bentuk akhlak mulia. Mulai dari kita misalnya menyayangi binatang dengan kita ngasih makan, lalu tanaman dengan kita menyiramnya, kepada anak kecil misalnya kita berbuat baik kepada mereka. Nah, ini bentuk-bentuk juga di antara akhlak mulia dan juga menghilangkan gangguan. Apapun bentuk gangguan itu. Makanya di dalam Islam apapun yang mengganggu saudara kita, teman kita, tetangga kita, maka ini akan menjadi di antara bentuk akhlak kita dan melakukannya itu adalah termasuk di antara dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya itu selamat dari perbuatan lisan dan tangannya. Ya. Jadi kita pun tidak boleh juga mengganggu tetangga kita. Nah, apapun walaupun dia non muslim tetap kita haram untuk mengganggunya. Jangankan mengganggu tetangga, mengganggu binatang pun hukumnya juga haram. Lihat bagaimana seorang wanita Bani Israel diadab gara-gara permasalahan kucing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita Bani Israel itu diadab karena kucingnya meninggal, kucing yang mati. Ya, kenapa kucingnya mati? Nabi jelaskan, la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la hiya tarakatha takulu min athatil ard. Kucingnya itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, juga tidak dibiarkan mencari makanan sendiri. Makanya kalau kita tidak bisa, mending dilepas, biarkan dia mencari rezeki yang Allah sudah tentukan untuk binatang tersebut. Nah, kalau kucing aja disakitin sampai segitu, lalu bagaimana antum menyakiti manusia, menyakiti istri sendiri, menyakiti tetangga, menyakiti apalagi orang tua kita. Makanya kalau kita sudah masuk di bab akhlak ini, menghilangkan gangguan ini termasuk ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai Nabi katakan kepada kita, wa imatatul adza anit tariqi sadaqah, menyingkirkan duri di jalan juga sedekah. Bahkan tutur kata kita yang baik juga sedekah. Al kalimatut thayyibatu sadaqah, mengajak ke ucapan yang baik itu juga termasuk di antara sedekah. Sampai-sampai akhlak ini, apalagi kalau kita sudah lebih mendalam terkait dengan akhlak keluarga, akhlak terutama kita kepada kedua orang tua kita. Sampai Islam itu begitu mengatur akhlak kita dalam berbagai macam sisi kehidupan. Karena pondasi ajaran Islam ini dibangun di atas landasan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, bahkan kalimat ucapan kita pun yang baik itu sampai disuruh termasuk bagian sedekah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi terkait dengan sedekah. Kalau dia enggak punya harta
ajak kepada kebaikan. Itu ucapkan yang baik. Kalau dia nggak mampu apa? Tahan diri dari berbuat menyakiti orang lain. Ya. Jadi kita menahan diri kita dari ucapan berperilaku yang tidak baik yang menyakiti orang lain, itu pun Allah catat ibadah bagi kita. Nah, apalagi kalau yang disakitin itu adalah anak. Lihat seorang wanita Bani Israel karena mengasih makan, mengasih minum anjing pun Allah ampuni dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Nah, inilah Islam sekali lagi. Makanya jika ada orang berkata kasar, Nabi pun Allah tegur. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika kamu itu berkata kasar dan keras, mereka akan lari dari sekitarmu, dari kamu. Dan ini adalah konsekuensi di antara konsekuensi dakwah. Makanya Nabi kenapa begitu memuji? Allah pun memuji akhlak Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Nah, kalau Allah memujinya ini menunjukkan akan kedudukan yang begitu besar pahalanya bagi kita yang memiliki akhlak yang mulia. Makanya di antara juga bentuk akhlak mulia ini adalah kita menyambung silaturahim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu ketika menjelaskan seorang sahabat itu, Nabi berkata kepadanya, ya Rasulullah, inni li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahim dengan mereka. Wa yaqta'uni, tapi mereka memutuskannya. Wa ahsinu ilaihim yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat tidak baik kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku bersabar aku berbuat baik kepada mereka dan mereka tidak berbuat baik kepadaku. Aku bersabar dengan gangguan mereka namun mereka menyakitiku. Apa kata Nabi? La in kunta kama qulta, jika benar seperti apa yang kau ucapkan, faka annama tusifuhumul malla, seolah-olah engkau telah memasukkan bara api kepada mulut mereka, ke mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahiran 'alaihi ma dumta 'ala dzalik, dan pertolongan Allah akan terus-menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau bersikap seperti itu. Nah, makanya di sinilah akhirnya bahwa di antara kalau kita lebih perhatikan lagi ajaran Islam, maka seringkali ibadah-ibadah yang besar pahalanya itu selalu kaitannya dengan orang lain. Ini lagi akhirnya, kalau antum pelajaran di amalan-amalan yang paling mempercepat kita masuk surga, seringkali itu kaitannya dengan orang lain. Bahkan bisa jadi antum itu lebih cepat masuk surga lewat perantaraan orang lain dibandingkan amal kita sendiri. Ya bukan berarti kita nggak beramal gitu lalu kepingin lebih cepat masuk, nggak bisa. Amal kita itu adalah pondasinya. Tetapi kalau mau lebih cepat untuk antum masuk surga, maka minta lewat jalan orang lain. Itu contoh tadi masalah akhlak. Itu adalah kaitannya dengan orang lain. Serajin-rajin antum ibadah, kalau ada orang yang beribadah yang sama tapi memiliki akhlak mulia, lebih cepat masuk surga. Apalagi kalau itu terkait dengan orang tua kita. Maka Nabi sampai sabdakan kepada kita, ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah itu tergantung keredaan kedua orang tua. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan orang tua. Ya. Dan yang paling kita ngerti adalah jika kita memiliki amalan yang terus mengalir, itu berasal dari orang lain, karena amalan kita ini akan terputus. Nah, ketika kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, maka Nabi sabdakan kepada kita, ad-dalu ala khairin kafa'ilih.
Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain sama pahalanya dengan orang yang melakukannya. Ya, apalagi secara umum anak kita yang kita didik dengan akhlak mulia, dengan baik kita bertanggung jawab kepada anak kita, maka mereka kelak akan mendoakan kita. Sama juga dengan orang tua kita, sampai kalimat pendek pun yang diucapkan yang menyakiti perasaan orang tua itu pun jadi haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata ah. Ya. Jadi kepada orang tua aja kalimatnya ah yang kita ucapkan udah dosa besar. Lalu bagaimana maknanya? Berarti kalimatnya lebih panjang enggak? Lebih panjang apalagi itu lebih dosa lagi kalau menyakiti orang tua kita. Maka di sini akhirnya di antara bentuk akhlak penting untuk antum pelajari, baik kita yang memiliki mantu atau yang menjadi mantu. Beberapa waktu itu anak pernah ngisi tema kajian, judulnya itu menantu idaman mertua teladan. Ya, ini anak banyak kupas hubungan terutamanya akhirnya. Kenapa gitu kan? Ini hal yang harus antum sadari baik-baik gitu. Terutama nih, ibu-ibu udah pada banyak jadi mertua nih. Ini kita yang jadi mantu ya, jadi mertua. Makanya penting ketika kita tidak ngerti kaedah-kaedah sebagai seorang muslim antara hak dan kewajiban, ini seringkali antum akan masalah di dalam hubungan dengan mertua atau dengan mantu. Ya. Karena seringkali masalah ini anak ingetin aja, anak-anak sekarang itu rada-rada songong, benar Bu? Ya, ya berbeda dengan orang-orang yang anak-anak apa Gen Z ini udah anak sekarang itu kadang-kadang kebanyakan kurang ngerti akhlak gitu ya. Ya. Sama orang tua kadang-kadang songong gitu. Ya. Apalagi karena perbedaan generasi situasi kita, ini yang penting untuk kita ajarin. Dan akhirnya perlu ingat baik-baik. Kalau berbicara di dunia kerja, ini aneh ngetin banget kepada kita. Salah satu kekeliruan besar kita di dunia pendidikan kita di Indonesia, yang selalu menjadi standar anak itu cerdas lainnya itu adalah nilainya secara akademisi. Padahal kalau antum berbicara di dunia kerja, catat baik-baik ini, antum perlu perhatikan ini. Kecerdasan itu, ini banyak para ahli juga mengatakan kecerdasan yang dimiliki anak kita bisa menjamin dia kepintarannya, bisa menjamin dia mendapatkan pekerjaan. Tetapi catat baik-baik, yang akan menjamin dia itu untuk terus bekerja di sebuah tempat, di perusahaan dan naik jabatan, salah satunya itu adalah masalah akhlaknya. Jadi jangan heran kalau anak kita itu baru dapat pekerjaan, keluar dari pekerjaan, bisa jadi itu anak itu rada-rada songong, nggak punya akhlak. Ya, sama temannya itu ini belum sama atasan. Karena dimanapun kita berada anak itu nih, makanya perlu kita tanamkan sikap yang namanya sopan santun. Karena kecerdasan aja itu tidak cukup anak itu untuk bertahan hidup di kondisi dunia dan diterima oleh temannya. Dan ingat baik-baik bahwa kesuksesan anak itu juga sangat tergantung kepada lingkungan tempat dia, alias bahasanya itu pertolongan dari orang lain juga. Karena nggak mungkin orang itu akan jadi manajer kalau dia itu tidak bisa bergaul dengan orang lain. Ya, karena kalau di dunia kerja akhirnya, maka kenapa kita penting untuk menanamkan akhlak ini kepada anak kita? Jangan kita terlalu bangga dan menyalahkan anak itu kalau nggak pintar matematika. Ya, kita walaupun kita belajar nih, perlu juga antum ingatkan, ya baik-baik ya. Apapun jurusan antum ke depan, kalau udah nikah, masalah terbesar antum masalah ekonomi, benar Bu? Masalah kita masalah bukan masalah IPA, bukan masalah lainnya, masalah kita masalah ekonomi gitu. Dan kalau udah berbicara di masalah ekonomi, itu seringkali terkait dengan orang lain. Antum mau jualan gak punya akhlak, orang kabur. Ya, antum juga sekarang anaknya cerdas tapi apa songong, gak hormatin orang tua. Emang mau nikah sama dia gimana lagi? Itu akhlak ini makanya perlu ditanamkan. Jangan kita hanya fokus kepada otaknya anak itu.
Ya ajarin dia juga akhlak. Ada adat istiadat. Karena kenapa? Kalau belum tentu dia sama kita. Coba kalau dia pindah ke tempat lain. Karena di wilayah tersebut juga mungkin memiliki akhlak yang adat istiadat yang berbeda. Karena bagaimanapun ya, kita di setiap daerah itu memiliki ada adat-adat yang tertentu yang kadang-kadang kalau anak itu tidak diajarkan sopan santun bisa masalah dalam kehidupannya. Ya. Makanya di dunia pekerjaan seringkali orang yang kalau teknis, sekali lagi ilmu pengetahuan itu bisa diajarkan, tapi kalau udah akhlak ini nanti berbicara masalah karakter anak itu, karena akhlak itu tidak sebentar dibentuk gitu. Anak itu diajarkan gitu. Sama juga karena anak itu juga belajar dari kita. Contoh misalnya apa, anak-anak antum nih nggak ngerti siapa sebenarnya yang dipanggil kakek dan nenek. Pokoknya kita suruh dia, kakekmu datang, nenekmu datang, salim ini kita suruh salaman. Tapi anak itu nggak ngerti. Dan anak itu akan belajar perilaku kita kepada orang tua kita itu dia pantau, dia lihat. Ya, makanya antum yang jadi mantu ajarkan, berikan contoh kepada anak antum itu sayangi ibunya. Ya. Jangan sampai nanti apa, karena anak laki-laki ketika bapaknya sayangi ibunya, maka anak laki-laki akan belajar bahwa dia kelak memiliki istri akan sayang kepada istrinya. Anak perempuan akan belajar bahwa nanti dia akan mencari calon suami dengan karakter bapaknya karena dia mendapatkan contoh. Ya. Tetapi kalau dari kecil ya anak udah ditunjukkan antum marah kepada istri, itu enggak mau menolong istri, enggak mau membantu istri, di depan istri mukanya manyun aja terus itu. Anak akan belajar itu, sikap itu, tingkah laku orang tuanya itu kepada ibunya. Istri anak antum yang cewek juga seperti itu. Ya. Makanya disinilah kita perlu untuk memberikan anak itu lebih kuat mencontohnya. Kalau istri sulit, kalau suami sulit minta maaf kepada istrinya, suami sulit minta maaf kepada istrinya, anak juga akan belajar seperti itu. Ya, kalau istri juga bawanya sering ngambek, anak cewek juga belajar ngambek gitu kan. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar perilaku kita di rumah itu dicontoh oleh anak kita. Kalau dari sekarang antum sebagai mantu rawat mertua, sayang mertua, hormati mertua, anak antum akan belajar seperti itu juga. Ya. Makanya kita penting untuk sadar bahwa apalagi kalau secara orang tua itu ada yang tinggal sama kita. Entah itu mertua dari pihak laki-laki maupun perempuan, siapapun yang tinggal tunjukkanlah, sayangilah. Ya, itu. Karena anak kita sekali lagi belajar dari sana. Nah, ketika anak juga diajarkan tidak mengambil barang milik orang lain, anak juga diajarkan kalau berbuat salah itu minta maaf. Ini adalah hal-hal penting sebenarnya dari karakteristik pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Makanya jangan heran kalau anak antum itu misalnya ke depan sulit dapat pendidikan, sulit dapat pekerjaan, karena bisa jadi dia itu nggak bersikap baik kepada orang lain. Oke, ketika dia daftar dilihat CV-nya dia enak, oh ya, anaknya cerdas, tapi lama sikapnya kasar, suka marah ke orang lain, judes kepada orang lain, nggak akan sulit untuk naik yang namanya naik jabatan. Makanya seringkali akhirnya Anda ingatkan kepada antum, kecerdasan anak antum itu bisa menjamin dia mendapatkan pekerjaan. Tetapi untuk mempertahankan pekerjaan itu butuh diantaranya apa? Akhlak yang mulia. Maka disinilah pentingnya fillah, ajarkan anak itu akhlak yang mulia sambil kita memberikan contoh di dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari agar anak itu kelak memiliki akhlak sebagaimana yang kita harapkan. Bahkan kalau antum perhatikan, Nabi sampai sabdakan kepada kita aktarima yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dan yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Tetapi yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka kata Nabi adalah al-famu wal faraj, yaitu mulut dan kemaluannya. Nah, ini penting untuk kenapa? Karena akhlak mulia ini sekali lagi adalah di antara bentuk kesempurnaan iman seorang muslim. Bahkan Nabi berwasiat di antara akhlak yang mulia itu, beliau bersabda, tasil man tasilu man qata'aka,
Ya, akhlak mulia itu diantara adalah menyambung tali persaudaraan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa ta'fu amman dalamaka, memaafkan kesalahan orang yang menzalimu. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Makanya diantara salah satu akhlak yang mulia itu, sedekah yang paling besar pahalanya, kata Nabi, afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal ala dzirrahimil kasyih, terhadap keluarga sendiri yang membenci kita. Justru kepadanya lah sedekah yang paling afdal. Ya. Karena tadi itu bahwa akhlak mulia itu bahwa ketika kita menahan diri dari menyakiti orang lain, orang yang berbuat salah kita maafkan, dia enggan memberi kepada kita, kita beri. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an la ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 8-nya. Nah, ini akhirnya ya, sekali lagi sebagai pengingat bagi antum bahwa memiliki akhlak mulia ini adalah perkara besar di dalam Islam yang benar-benar itu bisa meninggikan derajat kita kelak di sorga. Dan belajarlah untuk selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan belajarlah untuk menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya, apalagi itu yang terkait dengan masalah keluarga kita. Nah ini ya, jadi langkah pertama sekali lagi kita akan bertetangga kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki akhlak yang mulia. Amalan yang kedua yang dengannya kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah memiliki memperbanyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tegaskan kepada kita, terutama di antara waktu terbaik untuk kita banyak membaca selawat adalah pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena salawat umatku ditampakkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktaruhum alayya salatan kana qarabahum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan hadis ini hasan li ghairihi. Ya. Nah, ini menunjukkan apa akhirnya? Bahwa memperbanyak membaca selawat itu memiliki keistimewaan. Terutama ada perbedaan keutamaan selawat yang kita baca pada hari Jumat dan pada selain hari Jumat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan itu adalah hari Jumat. Ya. Nah, di antara tadi apa? Bahwa selawat Nabi itu ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat. Makanya Nabi sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatana wa qad arramta?" Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami itu ditampakkan kepadamu sementara engkau sudah berkalang tanah? Maka Nabi melanjutkan, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, di sinilah dijadikan dalil bahwa seluruh jasad nabi itu utuh, dan seluruh nabi yang sekarang tidak diketahui kuburnya dengan pasti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi tidak diketahui tempat kuburnya dengan pasti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah akhirnya bahwa membaca selawat ini, kalau kita lihat dari sisi keutamaannya begitu banyak riwayatnya. Sampai Nabi dalam hadis lain mengatakan terkait dengan selawat ini, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara."
barang siapa yang baca selawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Sampai saking pentingnya ibadah ini, Allah secara khusus untuk memerintahkan malaikat dan dirinya sendiri, diri Allah juga berselawat kepada Nabi. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Nah, karena yang di atas sudah berselawat kepada Nabi, maka Allah perintahkan juga yang di bumi, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai para orang-orang beriman, itu ucapkan selawat dan taslim itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kalau kita bertanya, ma makna salatullah? Ya, jadi kalau Allah berselawat kepada Nabi, maka bunyi maknanya salatullahi tanahu alaihi indal malaikah. Jadi kalau Allah yang berselawat, salawat Allah adalah pujiannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Tetapi kalau malaikat yang berselawat kepada Nabi, maknanya adalah du'auhum wastighfaruhum, yaitu doa dan permohonan ampun mereka. Makanya kalau kita dimohonkan ampun juga didoakan oleh malaikat, maknanya adalah malaikat memohonkan ampun dan mendoakan hamba yang diselawati itu. Nah, karena kemuliaan selawat ini, bayangkan satu selawat yang kita baca itu Allah catat bagi kita itu 10 kebaikan. Karena di dalam Islam Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat amal kebaikan baginya, maka baginya 10 kali lipat dari amalan tersebut. Nah, karena itulah ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan tadi ayat surat Al-Ahzab ayat 56, apa kata beliau? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan para hambanya mengenai kedudukan nabinya Muhammad sebagai hamba dan nabi Allah di tempat yang tertinggi. Malaikat terdekat akan terus menyanjung beliau. Para malaikat juga mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah memerintahkan pada makhluk yang di bumi untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadinya makhluk di langit dan di bumi semuanya menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah akhirnya kalau kita kupas di bab keutamaan selawat ini, maka kita mendapatkan begitu banyak keutamaannya yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai juga kita jelaskan kapan-kapan disunnahkan untuk membaca selawat ini. Ya, saking pentingnya kedudukan selawat ini. Kapan aja kita disunnahkan membaca selawat ini? Di antaranya adalah sebelum berdoa. Akhirnya kalau antum berdoa tidak membaca salawat kepada Nabi, maka doa antum ditolak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ada seorang yang diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubay, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang berdoa di dalam salatnya tetapi tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maka Nabi bersabda, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Tamada'ahu faqala lahu aw li ghairi. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya dan kepada selainnya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wat tana'i alaihi. Bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah. Thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang dia inginkan. Bahkan dalam penjelasan lain Nabi tegaskan, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalang untuk diijabah sampai dibacakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya ya. Gitu. Hari Jumat pun akhirnya yang dikatakan sebagai hari yang paling afdal, yang Nabi sabdakan kepada kita, innal jum'ata sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu hari. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari itu adalah pada hari Jumat. Nah, di hari yang paling mulia ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan untuk kita berbanyak membaca selawat, karena salah satu waktu paling banyak kita dianjurkan baca selawat adalah ketika hari Jumat. Nah, maka dari itu
disinilah juga seorang muslim di antara perkara lain, hal penting yang diingat oleh setiap muslim adalah terutama yaitu terkait dengan masalah lafaz selawatnya, ya. Lafaz selawatnya. Perlu diingat ikhwatal iman bahwa para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka ini adalah di antaranya orang-orang yang ahli bahasa Arab. Dari sisi balaghah dan fasahahnya mereka itu terkenal. Makanya diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ujrah pernah berkata, maukah aku berikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqultu bala. Ini lalu sahabat itu menjawab iya, ya. Lalu dia berkata, dihali, berikanlah hadiah itu kepadaku. Faqal, kemudian Ka'ab berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Kami dulu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika ahlal bait? Bagaimana lafaz salawat kepadamu wahai ahli bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim alaikum. Allah sudah mengajarkan kepada kami itu cara mengucapkan salam kepadamu. Nah, qala qulu, ucapkanlah. Ya, Nabi lalu mengajarkan salawatnya, bunyinya yang ini dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang paling afdal berdasarkan penjelasan para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih lafaz salawat ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dalam sahihnya. Apa bunyi salawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini akhirnya. Jadi di sini kalau kita lihat di luar lain, gitu, sahabat itu mereka tidak pernah membuat lafaz-lafaz salawat sendiri. Ketika mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam lafaz lain itu, ya Rasulullah, inna na'lamu kaifa nusallim alaika. Wahai Rasulullah, kami tahu cara kami mengucapkan salam kepadamu. Wa kaifa nusalli alaik. Lalu bagaimana cara kami mengucapkan selawat kepadamu? Dan mereka bertanya, bukan membuat sendiri-sendiri. Dan kalau kita membaca selawat-selawat ini, akhirnya, makanya pertama itu antum pastikan selawat yang dibaca itu ada dalilnya dari Nabi SAW. Kalau kita berbicara di bab keutamaan selawat, kita menemukan riwayat ini begitu banyak keutamaannya. Tetapi kita juga perlu pastikan bahwa yang kita baca itu adalah yang ada riwayatnya dari Nabi SAW. Jangan sampai kita membaca selawat-selawat yang tidak jelas. Ya, selama dia ada lapas selawatnya dan ada riwayat hadisnya, silakan itu dibaca. Karena kalau kita sudah berbicara masalah keutamaan selawat, pasti itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Adapun lafaz selawat yang paling pendek bunyinya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini lafaz yang paling pendek. Tapi yang paling afdal antum membaca tadi selawat yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini akhirnya, dan di antara poin pentingnya adalah seluruh lafaz selawat yang sampai kepada kita riwayatnya, maka tidak termuat adanya lafaz sayyidina. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam pembukaan kitab Al-Umm pun beliau tidak mengucapkan lafaz mengatakan Sayyidina Muhammad, tapi beliau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini lafaz yang lebih afdal untuk kita gunakan. Karena dalam Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari beliau pernah ditanya, apakah kita harus menambahkan lafaz salawat itu dengan Sayyidina atau Sayyidi waladi Adam? Itu, maka apa kata beliau? Yang lebih sesuai dengan athar atau riwayat-riwayat adalah menggunakan lafaz itu tanpa menambahkan lafaz Sayyidina. Inilah yang lebih afdal. Karena kalau antum masuk di dalam ilmu hadis lalu ada tambahan lafaz selawatnya Sayyidina, maka tambahan ini adalah tambahan palsu yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka cukupkan amalkan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena kalau kita membaca selawat-selawat lain yang tidak dicontohkan Rasulullah, baik itu namanya selawat nariyah, selawat badar, selawat munjiat, tibil qulub, dengan yang lainnya, maka semuanya sampai kapanpun antum membacanya tidak akan mendapatkan pahalanya. Karena kalau kita sudah berbicara di bab selawat,
maka bacalah salawat yang persis dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan diri dengan amalan ini, ya. Karena nanti ketika antum berdoa tidak memakai salawat yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa antum itu ditolak, tidak diterima. Makanya saking pentingnya bab doa ini, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Jila'ul Afham menjelaskan model kita berdoa dengan salawat. Ada 3 model. Yang pertama itu adalah pujian dulu kepada Allah. Apa pakai pujiannya? Antum paling tidak pakai doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Lalu salawat, baru doa. Jadi pujian, salawat, doa. Ini model pertama. Model yang kedua adalah pujian, salawat, doa, salawat. Jadi pujian, salawat, doa, salawat. Dan model yang ketiga, ini yang lebih afdal, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu pujian, salawat, doa. Salawat, doa, salawat. Jadi pujian, salawat, doa, salawat, doa, salawat. Jadi kita buka juga dengan salawat, di tengahnya salawat, dan ditutup juga dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya. Ini amalan yang kedua, yang dengannya kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan yang ketiga, yang dengannya kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memiliki 2 anak perempuan. Perlu kita ketahui bahwa memiliki anak perempuan di dalam Islam itu punya keutamaan sendiri. Apakah harus 2, Ustaz? Iya. Yang punya 1 nambah 1 lagi. Ya, ibu-ibu tolong diingetin bapaknya tuh. Memiliki anak perempuan di dalam Islam ini punya keistimewaan sendiri. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum diutusnya Islam, itu memiliki anak perempuan ini adalah aib. Allah kasih gambaran kepada kita kondisi mereka dalam surah An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila salah seorang dari mereka dikasih kabar dengan kelahiran seorang anak perempuan, lahir anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Hitam atau merah padamlah muka mereka dan dia itu sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dan dia itu bersembunyi dari kaumnya karena buruknya kabar gembira yang disampaikan pada mereka. Kalimat busyira dalam bahasa itu kabar baik, tapi bagi mereka jadi kabar buruk. Ya. Lalu Allah lanjutkan ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab sa'a ma yahkumun. Apakah dia itu akan merawat anak ini dan menanggung rasa malu, atau dikubur-kubur hidup, dikubur hidup-hidup? Sa'a ma yahkumun, alangkah buruk keputusan yang mereka ambil. Nah ini, lalu Islam datang dalam kondisi begitu memuliakan wanita. Ya, makanya kalau antum baca hadis-hadis itu, yang paling banyak disebut itu kemuliaan itu adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Ya. Sampai kita lihat misalnya Nabi SAW bersabda, ya, sebelumnya kenapa perempuan ini begitu besar pahalanya? Karena pertama itu tadi masa jahiliyah wanita itu benar-benar posisi direndahkan. Ya, Islam datang memberikan kedudukan yang begitu mulia bagi wanita. Dan gak bisa dipungkiri juga nafkah yang diberikan pada perempuan itu pasti jatuhnya itu lebih banyak. Ya, coba aja kalau antum anak laki-laki mainannya segini-gini, anak perempuan banyak. Benar gak, Bu? Antum bapak-bapak ini pakaian antum berapa? Perhatiin pakaian ibu, istri antum.
Pasti lebih banyak itu. Karena kalau laki-laki memakai baju itu aja nggak apa-apa bagi wanita. Iya Bu ya. Bapak kita punya baju seminggu, seminggu 7 ganti setiap hari aja, lalu minggu depan pakai lagi nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu enggak. Itu. Kalau bisa sebulan itu semua pakaiannya beda-beda semua. Gitu. Ya Bu ya. Lalu berikutnya memang mendidik anak perempuan itu lebih sulit. Ya. Nah, karena besarnya pahala dan tantangan mendidik anak perempuan inilah, makanya, dan kita nggak bisa pungkiri juga adalah karena Islam menjadikan wanita ini adalah tiang pendidikannya. Ya, karena bagaimanapun ibu itu 80% bersama anaknya. Makanya karakter anak itu akan lebih banyak besar pengaruh dari ibunya. Salah satunya apa? Wanita itu setiap hari itu harus berbicara itu, ngeluarin kalimat itu, kata itu 16 ribuan berdasarkan penelitian. Sehari Pak. Jadi antum itu nanti kalau istri antum gak keluar tuh 16 ribu, stres akhir. Jadi jangan heran kalau istri antum itu suka ngomel-ngomel gitu. Karena setiap hari itu dia harus kejar setoran keluar kalimat itu. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke anak. Kalau anak yang dibesarkan dengan bapaknya itu rada-rada agak kurang cerdas ngomongnya. Tapi kalau dibesarkan sama ibu, anak itu karena kenapa banyak ngomong, itu jadi lebih banyak kosakata yang direkam oleh anak kita. Makanya bersyukurlah punya istri cerewet. Karena itu tandanya dia kejar setoran setiap hari. Itu harus ngomongnya itu segitu. Laki-laki itu sehari itu 5 ribuan kurang lebih ucapannya. Ibu-ibu itu nggak bisa. Paling minimal itu 16 ribu harus keluar, Pak. Itu ya. Jadi makanya antum itu rada-rada harus sabar. Coba aja nih. Itulah yang menyebabkan ibu-ibu tolong ingat, jangan suka ngobrol di kasur sama suami ibu. Kenapa Ustaz? Kalau ibu ngobrol sama suami di kasur, jamin suaminya tidur. Karena kenapa? Bagi laki-laki itu ngomongan istri itu terlalu indah kedengarannya gitu. Itu pasti dibuat ngantuk gitu kan. Ya. Jadi ibu jangan heran kok kenapa diajak ngomong itu apa namanya ketiduran. Ya itu gitu. Itu mungkin dia nggak betah juga dengar omelan istrinya gitu. Ya. Tapi ya di anak berpengaruh besar ya terhadap kemampuan anak itu ngobrol itu, karena ibu Allah takdirkan ibu itu kalau banyak ngobrol itu jadi anak itu bertambah kosakatanya. Mari kita lihat bagaimana besarnya pahala merawat anak perempuan. 2 anak perempuan. Ya. Nabi katakan manala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan hingga dewasa, ya, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa damma asabi'ahu. Nanti maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan aku dan dia, kata Nabi. Damma asabi'ahu. Nabi itu menggabungkan 2 jarinya. Jadi gabungkan, didekatkan 2 jarinya. Gitu. Ini saking dekatnya kedudukan itu. Nabi mendekatkan 2 jarinya. Makanya di sinilah pentingnya para ibu-ibu agar tahu. Ya, kita dianjurkan, Ustaz kalau belum punya anak perempuan gimana? Terus cari gitu. Biar dapat anak perempuan. Gitu. Ya hanya bilangnya 2. Ustaz gimana kalau 1? Enggak cukup. Persyaratannya itu 2. Ya, itu. Maka nih ibu, bapak-bapak berdoalah semoga Allah kasih anak 2 perempuan. Gimana kalau 3? Kalau 3 lebih gede lagi. Kalau 3 itu menjadi benteng baginya dari api neraka ya. Kalau memiliki 3 anak perempuan. Ya. Makanya sampai Nabi SAW dalam hadis lain bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in." Siapa saja yang diuji dengan kehadiran anak-anak perempuan, ya, kunna lahu sitran minan nar, maka akan menjadi benteng baginya dari api neraka. Ya, di sini diriwayatkan
Imam Ahmad dan Bukhari, Tirmidzi dan lain-lainnya. Bahkan di dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man kana lahu thalathu banat," siapa saja yang memiliki 3 orang anak perempuan, fasabara alaihinna, dia bersabar, wa at'amahunna wa saqahunna qasahunna min jidati, lalu dia sabar memberinya makan, minum dan pakaian dari hasil usahanya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka semuanya akan menjadi benteng atau tameng baginya dari api neraka kelak di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan akan besarnya pahala merawat anak-anak perempuan. Ya, Ustadz, gimana kalau saya nggak punya anak perempuan? Bisa lari ke saudara perempuan, ke saudarinya. Ya, saudarinya itu juga memiliki keutamaan besar kalau dirawat, kalau dijaga dan disayang. Nah, inilah sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa memiliki anak di dalam Islam, terutama anak perempuan, adalah kebarokahan bagi seorang keluarga. Ya, maka di sini jangan pernah memiliki sedikit anak yang mengatakan cukup 2 saja, laki-laki dan perempuan. Justru nggak cukup. Berusahalah, semoga dengan memiliki 2 anak perempuan ini akan kelak akan menjadi kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, makanya yang paling penting ikhwatul iman ingatkan pada antum bahwa karena anak perempuan banyak ujiannya, nah penting untuk kita mendidiknya, ya. Nah, di antaranya apa? Salah satu perkara yang dianjurkan kalau antum memiliki anak perempuan, maka ayahnya perlu untuk lebih banyak mendekatinya juga. Karena bagi anak perempuan yang sering berdekatan dengan ayahnya, maka akan lebih sulit untuk gampang diganggu, gampang digoda oleh laki-laki lain. Ya. Ini salah satu dan hal kalau antum jauh dari anak perempuan, itu bisa jadi gampang untuk digoda karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, sehingga gampang untuk dipengaruhi oleh laki-laki lain. Nah, sementara anak itu adalah hasil jerih payah kita, sekali lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari seorang itu adalah makan dari hasil jerih payahnya sendiri, waladahu min kasbihi, dan anaknya itu merupakan hasil jerih payahnya. Dan semua kita tahu bahwa anak itulah kelak yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal. Karena itu ada beberapa doa penting yang harus antum rajin baca agar Allah takdirkan kita memiliki anak yang saleh dan salehah. Di antaranya apa? Surat As-Saffat ayat 100 bunyinya, Rabbi habli minas salihin. Ya. Saffat ayat 100. Atau antum baca surah Ali Imran ayat 38 yang bunyinya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, dan sesungguhnya Engkau mendengarkan doa. Di antara ayat yang paling kita sering dengar, surat Al-Furqan ayat 74 bunyinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ingat sekali lagi, kebaikan orang tua, kesolehan orang tua itu sangat bermanfaat bagi anaknya. Sebagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang ingin membenarkan tembok, ya, yang roboh, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi, ya, yang Allah tegaskan pada kita ketika Nabi Khidir ingin mendirikan tembok, menegakkan tembok yang udah mau roboh. Lalu di ujungnya Nabi Musa berkata, kenapa kamu tidak minta upah kepada kaum tersebut? Karena mereka datang minta dijamu oleh kaum tersebut, tidak mau dijamu. Lalu
Ketika Nabi Khidir melihat tembok yang mau roboh dari sebuah rumah, ingin mendirikan tembok tersebut. Ya. Akhirnya Nabi Musa bertanya yang ketiga kalinya. Lalu Nabi Khidir berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Ini perpisahan antaraku dan antaramu. Aku akan beritahu dari peristiwa-peristiwa yang kamu itu tidak sabar untuk mendengar jawabannya. Lalu di antara yang ketiga itu Nabi Khidir berkata, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun dinding rumah ini itu adalah kepunyaan dua anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta simpanan. Kanzun itu maknanya adalah tanah, harta yang ditemukan berupa simpanan, terutama yang tipenya itu adalah harta karunnya. Wa kana abuhuma salihah, itu sementara kedua orang tuanya itu orang yang saleh. Nah, para ulama dijelaskan juga dalam sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi anak yang ada di cerita ini dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan itu bukan anak atau cucu langsung, tapi justru generasi ketujuhnya. Jadi itu adalah cucu dari cucunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ma minun yamutu illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibihi." Setiap mukmin itu meninggal dunia, maka Allah akan terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka dia akan senantiasa menjaga anak dari keturunannya setelah itu. Jadi kalau keturunannya anaknya atau cucu, sampai dia akan jaga cucu dari cucunya. Ya, ini besarnya keutamaan. Makanya kalau kita memiliki anak yang saleh, yang taat berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya di sini para jamaah, ana ingatkan sekali lagi, usahakan paling tidak memiliki dua anak perempuan. Ya, diusahakan. Bilang ke istri dari awal gitu, minimal punya dua ya. Kalau belum dapat terus saja dicari. Semoga dapat anak perempuan. Ya. Lalu amalan ke berapa udah itu? Amalan ketiga. Sekarang keempat ya. Anak ibu-ibu nggak tidur badan. Amalan keempat yang dengannya Allah menjadikan kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat itu adalah yaitu memperbanyak salat sunnah. Ya. Salat sunnah adalah di antara ibadah yang memiliki begitu banyak keutamaan dan keistimewaan yang perlu untuk dijaga oleh setiap muslim. Karena secara umum bahwa salat sunnah itu keutamaan terbesarnya adalah menjadi penutup kekurangan salat wajib kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu." Ya, amalan yang akan pertama dihisab dari amalan seorang hamba dari kiamat itu adalah salatnya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikati, dan Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa huwa alam, dan dia lebih mengetahui, unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha, lihatlah ke dalam salat hambaku apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah, apabila salatnya sempurna maka dicatat baginya sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an, kalau di antara salatnya ada yang kurang, qala Allah azza wa jalla li malaikati, itu Allah berfirman kepada malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawwu', lihatlah ke dalam salat hambaku apakah dia memiliki salat sunnah. Qala fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia memiliki salat sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, lihatlah ke dalam sempurnakan salat wajib hambaku dengan salat sunnahnya. Tsumma tukhadul a'mal ala dzakum, kemudian amal yang lainnya pun diperlakukan seperti itu juga. Nah, di sini kita belajar akhirnya
bahwa keutamaan besar dari salat sunnah diantaranya adalah menyempurnakan kekurangan salat wajib. Tetapi kalau kita berbicara lagi salat sunnah ini, maka dari mana kita mendapatkan bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataitu biwadu'ihi wa hajatihi, kemudian aku membawakan air untuk wudu dan air untuk hajat beliau. Faqala li, kemudian Nabi bersabda kepadaku, sal, mintalah kepadaku. Apa jawab Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di sorga. Lalu Nabi bertanya, aw ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? Qultu huwa dzak, aku cuma minta itu aja. Maka apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, bantu aku memenuhi keinginanmu itu dengan banyak sujud. Makanya salah satu perintah Nabi itu adalah banyak sujud. Maksudnya di sini adalah banyak melakukan salat sunnah. Ya, banyak melakukan salat sunnah. Nah, salat ini juga sekali lagi akhirnya itu adalah sebaik-baik amalan. Ya, kalau antum belajar di bab amalan, maka ini adalah salat yang paling afdal, itu ibadah yang paling afdal itu adalah yaitu salat. Ya, ibadah paling afdal itu adalah salat. Jadi kalau antum ada waktu sebentar, lalu amalan apa yang seharusnya saya lakukan, maka pilihlah untuk salat, ya. Karena besarnya pahala ketika kita salat ini. Nah, di sini terutama terkait dengan salat sunnah, ya. Salat sunnah ini banyak, ada 28 salat sunnah yang Nabi lakukan, ada yang rutin. Yang rutin apa? Yaitu salat qabliyah, ba'diyah atau rawatib muakkad. Berikutnya itu adalah salat malam dan salat malam dan witir. Lalu berikutnya itu adalah salat duha, dan yang terakhir itu adalah salat di waktu syuruk. Jadi ada 5 salat yang rutin Nabi lakukan, qabliyah, ba'diyah, lalu salat tahajud, witir, duha, dan salat di waktu syuruk. Ini 5 salat yang rutin beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nah, ini memang di beberapa tempat sering kupas lebih rinci, itu 5 salat sunnah yang rutin Nabi lakukan. Ini memang butuh pembahasan untuk lebih rinci akhirnya, agar antum bisa menjaga salat sunnah ini keutamanya. Terutama bapak-bapak, pertemuan sebelumnya kita singgung, kalau kepingin meraih jaminan diharamkan masuk api neraka, maka jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nabi sabdakan, man hafadha ala 4 rakaatin qabla dzuri wa 4 ba'da haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Amalan berikutnya yang dengannya kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merawat anak yatim. Merawat anak yatim, Nabi sabdakan dalam riwayat Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari ayahnya Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah katain. Aku, kata Nabi itu, dengan anak yatim di sorga itu seperti gini. Au akadi min hadza syakka Sufyan fil wasta aw allati yalil ibham. Itu. Ya, lalu Sufyan ini agak ragu, ya, yang mana dimaksud, tapi dalam riwayat jelaskan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku itu dengan orang merawat anak yatim itu kayak gini, kata Nabi. Wa qala bisbais sababa wal wusta. Kemudian beliau itu antara jari tengah dengan jari telunjuk dengan jari tengah itu didekatkan. Jadi dalam riwayat lain itu enggak dekat rapat gini. Tetapi kalau merawat anak perempuan rapat itu posisinya. Ya, ini perbedaan terkait dengan anak yatim. Nah, karena orang yang bertetangga merawat anak yatim juga bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah akhirnya menikahi janda itu juga ibadahnya besar. Ya, ibu-ibu, tapi jangan ngasih suami, Bu, ya. Yang menyantuni janda itu dipanggil dari 3 pintu sorga. Ibu-ibu, tapi ingat jangan suruh suami, Bu, ya. Itu besarnya pahala. Karena itu Nabi sabdakan pada kita, sa'alal armalati wal miskin. Orang-orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang miskin.
Janda itu dalam Islam, armalah itu dalam Islam memiliki 3 makna. Meninggal suaminya, cerai, yang ketiga itu belum nikah sama sekali. Dalam Islam disebut dengan kalimatnya armalah. Armalah itu secara makna itu kesulitan hidup. Ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa wanita, ya ada juga yang Allah takdirkan setelah menjanda jadi kaya. Itu, Ustaz gimana kalau jandanya kaya? Cariin jodoh. Itu. Kalau yang kaya, kalau yang nggak kaya, ya antum nikahin. Itu. Apa pahalanya kata Nabi? Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Awil wa kana yasumun nahar wa yaqumul lail, puasa sepanjang siang dan salat sepanjang malam. Sementara surga itu, surga itu ada 8 pintu, 4-nya disepakati. Apa yang disepakati? Pintu salat, pintu puasa, pintu jihad, dan pintu sedekah. Nah, sementara kalau nyantunin janda itu dipanggil dari 3 itu, pintu jihad, puasa, dan salat. Ya, ini besarnya pahala. Apalagi kalau janda itu ada keluarga antum sendiri, baik itu adik, bibi, neneknya sendiri biasanya udah janda. Gitu. Nah, ini akhirnya. Tapi kalau lagi anda para suami itu kalau mau nyantunin janda, jangan antum yang santuni. Nanti niat antum gak bener jadi. Ya, mending suruh istri yang santunin ya. Itu. Si istri antum yang santunin sehingga antum bisa lebih ikhlas, tidak ada hal-hal lain dibalik keinginan untuk menyantuni itu. Ya. Dan ana ingatkan kepada para kita muslim, jangan menghina saudari-saudari kita yang Allah takdirkan menjanda ya. Itu karena janda adalah di antara takdir yang Allah takdirkan, bisa jadi itu ladang amal bagi kita sebagai seorang muslim. Jangan menghinanya, jangan merendahkan. Kalau ada yang bisa kita bantu saudara kita, silahkan membantunya, karena besarnya pahala yang Allah takdirkan ya, terkait dengan takdir yang Allah sudah takdirkan untuk saudari-saudari kita ya. Baik, itu ana sengaja kupas sekilas ini biar ana karena waktu ya. Ada beberapa pertanyaan. Kalau ada yang nanya langsung dulu, ikhwannya ada nanya? Ada yang nanya langsung? Kalau tidak, ana bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya tanya bagaimana dengan kerap manusia bertopeng, dia manis dan ceria tapi padahal nggak suka sama orang tersebut. Gimana untuk mencegah pertikaiannya? Nah, sekarang ini orangnya akhifillah. Ana selalu ingatkan kepada antum semua, jangan belajar terlalu peduli dengan sikap orang lain kepada kita. Sikap tingkah laku dia itu kita tidak bisa kendalikan, tetapi kita bisa mengendalikan penerimaan kita terhadap perilakunya. Kalau kita tahu dia salah, ingatkan dia. Tapi kita belajarlah untuk tidak terlalu mudah tersinggung dengan sikap tidak baik apapun orang lain kepada kita. Dia berperilaku seperti itu, hak dia. Ya, kita juga menerima dengan lapang dada, itu hak kita. Jangan jadi manusia baperan. Ya. Kalau orang itu nggak noleh kita, ya udah, dia mungkin lagi nggak ngelihat kita. Ya, mungkin lagi banyak pikirannya, akhirnya kepalanya kepenuh, nggak, orang sebelahnya aja belum tentu dia lihat gitu. Ya. Nah, jangan bawanya orang begini sikapnya kita ngambak, orang ini marah, aduh capek. Ya. Belajar tenang. Oh, kalau dia sikapnya gitu, udah tenang aja. Gitu. Makanya belajar selalu husnuzon kepada orang lain. Kalau dia bersikap seperti itu kepada kita, mungkin dia ada masalah. Ya, mungkin tadi kena omel sama istrinya, akhirnya sikapnya gitu. Ya, kita jangan terlalu belajarlah. Pokoknya apapun sikap dia kepada kita, belajar husnuzon kepada orang tersebut. Kalau enggak, belajar mendoakannya. Karena kita tidak tahu masalahnya. Ya, bisa jadi setelah dijelaskan masalah dia, kita jadi paham. Oh, jadi kita jadi ngerti. Kadang-kadang memang kita kan ngelihat dari zohirnya aja, dari sikap perilaku orang tersebut. Sementara orang melakukan sesuatu itu bisa jadi punya alasan kenapa dia melakukannya. Kitanya yang nggak tahu alasannya.
Kita cuma melihat seperti itu, akhirnya kita jadi marah, dikit-dikit marah. Belajar, jangan mudah gampang terganggu perilaku kita, sikap kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Perkara yang tidak adil, misalnya antum memiliki waktu 1 jam atau seharian, hanya dalam jangka 5 menit dia berperilaku tidak baik sama kita, lalu seharian kita itu berpengaruh seperti itu. Ibu-ibu juga sama. Kalau suami misalnya ada masalah, jangan seharian jadi ngambek loh gitu. Iya Bu ya, gitu loh kan. Jangan seharian ngambekin terus suaminya, kasihan suaminya. Itu ingat nanti ketika suami ibu nggak senengin apa-apa, itu banyak yang nanti dia juga loh Bu gitu. Ya. Belajarlah pokoknya apapun, kalau belajar memberikan maaf kepada orang lain terhadap sikapnya kepada kita. Ya, itu. Ini. Lalu berikutnya ini ada pertanyaan, bukankah memberikan makan kepada hewan kucing adalah akhlak mulia, tapi tetangga tidak suka dengan kita yang memberikan kucing makan? Karena dengan alasan kucing tersebut dibuang di kotoran sembarangan. Bagaimana dengan sikap kita? Ya pada intinya kalau kita jaga dia kucing tersebut, kita bersihin, ya mungkin karena dia kotor lalu orang tidak senang, atau karena perilaku lain, kita bisa memberikan tempat lain makan, ya. Itu ke kucing tersebut. Ya memang kan orang itu variasi ya. Itu kalau dia nggak senang itu, ya kita bisa memberikan tempat yang lain. Ya, bisanya silakan kita bisa kasih makan kucing itu di luar, karena kadang-kadang kalau dikasih di dalam dia akan terus-terusan ke dalam. Ya, kemarin kejadian itu di di rumah anak gitu. Ya. Awalnya memang istri suruh ngasih makan di luar kucingnya. Tahu-tahu anak yang paling kecil itu sering ngasih makan di dalam. Berbarengan sama neneknya ngasih makan dalam. Akhirnya apa kita nggak tahu, tahu-tahu ada kardus dia ngelahirin di sana kucingnya gitu. Gitu. Ngelahirin di sana kadang dulu kok malam-malam ada suara ini, tentu apa pas dicek ngelahirinnya di sana kucingnya. Nah kucing itu gitu ya, itu kalau kita udah sekali kasih dia di dalam, dia akan bisa terus-terusan bisa di dalam ya. Terutama kalau ada yang masalah silakan bisa untuk dikasih di luar, tapi tetap kita menyayanginya dengan memberikan dia makan, jangan disakiti. Kalau kita nggak mampu silakan bisa dipindahkan, entah itu dengan kita bawa ke tempat lain, kita taruh agar dia nanti cari makan di tempat lain. Yang penting kucingnya jangan disakiti ya. Ustaz, bagaimana cara berselawat yang baik ketika berdoa di dalam sujud? Apakah membaca selawat juga sebelum berdoa? Ingat, salat itu adalah satu rangkaian ibadah. Tadi kita lihat bahwa membaca doa itu ada kalanya di depan, ada kalanya selawatnya itu ada kalanya di depan, belakang atau akhir. Nah sementara di waktu sujud kita diperintahkan berdoa, bisa kita membaca selawat dengan ditutup terakhirnya. Jadi cukup membaca doanya, karena nanti selawatnya itu dibaca di akhir sebelum salam ya. Adalah pertanyaan lagi, Ustaz, setiap di bulan Ramadan ini setiap amal perbuatan yang baik dilipat gandakan pahalanya. Yang jadi pertanyaan, mengapa setiap semua kajian di mana-mana ditutup ketika Ramadan tiba? Ini sebenarnya tergantung majelis taklimnya ya gitu ya. Ya bisa jadi karena kenapa ditutup, karena kan kita secara khusus itu enggak juga kok, banyak di masjid-masjid lain kajian itu tetap ada juga. Karena juga jadwal bulan Ramadan, apalagi di perusahaan-perusahaan itu, justru kalau di Ramadan itu perusahaan setiap hari dia ada kajian. Ya, selama itu setiap dari Senin sampai Kamis itu ada. Nah mungkin di antara beberapa masjid itu karena mereka juga sibuk ya, apalagi ibu-ibu yang biasanya siang harus ada taklim, rata-rata ibu itu kan kebanyakan juga siang taklimnya. Ya, silakan bisa cari kajian di tempat lain. Sebenarnya mereka bukannya ditutup ya, karena kesibukan di bulan Ramadan itu biasanya banyak ibu-ibu yang hanya tadarus baca Quran aja, melancarkan baca Quran lainnya, mungkin mereka tidak sibuk dengan kajian ya. Padahal ya memang secara pahala itu besar untuk kalau kita ikut taklim di bulan Ramadan ya. Apa boleh menyengaja salat Isya jam 1 malam supaya bisa langsung salat tahajud sesudah salat Isya? Catat baik-baik ya. Di antara perbuatan yang haram dilakukan oleh setiap muslim
adalah mengakhirkan sholat isya karena niat tahajud. Ini bisa jadi haram hukumnya. Ya, itu karena mengakhirkan isya ini termasuk di antara perkara yang haram. Lebih besar pahalanya itu kita salat isya dibanding salat tahajud, karena yang satu itu hukumnya wajib, yang satu itu hukumnya sunnah. Yang enggak boleh ya. Ini perbuatan haram akhirnya. Termasuk mengakhirkan waktu salat. Pertanyaannya, jamin enggak bangun jam 1? Itu pertanyaannya kan? Jamin enggak bangun jam 1? Gimana kalau malam itu adalah malam dia meninggal dunia? Jadi nggak boleh ya, itu nggak boleh untuk kita mengakhirkan salat isya sekalian dengan salat tahajud. Bagaimana dengan anak perempuan yang mondok di pesantren dari SMP SMA, maka dia tidak dekat dengan bapaknya? Insya Allah Pak, kalau dia pulang kan bisa diajak ngobrol, bisa diperhatiin. Banyak cara untuk memperhatikan anak, karena semua anak itu di pondok ya. Apalagi yang cewek. Ini bahkan dia kuliah itu sekarang di Aisyah di Bogor. Ya tetap kita bentuk dengan mengunjunginya, itu, lalu tanya kebutuhannya, itu apa yang bisa dibantu. Pada intinya orang tua itu komunikasilah. Kalau dia pulang coba ajak anaknya ngobrol, itu. Jangan sama sekali tidak didekatin anak perempuan itu ya. Bapak itu harus belajar juga untuk mendekati anaknya, terutama yang perempuan, selain yang cowok ya. Karena bagaimanapun anak cowok itu, ayah itu adalah dia mencontoh kepribadian. Ketika seorang ayah itu sayang kepada ibunya, maka anak itu, anak laki-laki, belajar kelak untuk menyayangi istrinya, menyayangi orang tuanya. Tapi kalau bapaknya itu kasar kepada ibunya, suka memukul, apalagi pelit sama ibunya, itu anak akan tertanam dalam dirinya, nanti bisa pelit sama istrinya dan bisa pelit juga sama orang tuanya nanti. Ya. Itu makanya ajarkan ibu-ibu jangan sungkan-sungkan menegur bapak-bapak ya. Jangan sungkan untuk menegur bapaknya, mengingatkan suami itu yang kadang-kadang apa? Itu tidak mau untuk dekat kepada anak perempuannya. Ya banyak caranya kita bisa ajak dia ngobrol. Itu atau kalau kita punya waktu luang antar dia sekolah, itu. Banyak cara ya. Yang penting intinya anak itu biar bisa ngobrol dengan orang tua. Duduk bisa makan bareng, diskusi, banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi bisa libur bareng bersama keluarga di waktu libur. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Ya. Yang bapak-bapak udah nggak ada? Baik, kalau memang tidak ada, Anda cukupkan dulu sampai sini ya, karena katanya ada kajian lain lagi ya. Mohon maaf segala kurang. Usikum manasib taqallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dari kita. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada tanggal 22 Februari 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Zikrullah Arsan dengan tema Jalan Golongan Selamat. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.